Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di ruangan, di tempat yang penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan di pagi-pagi kita dan memberkahi setiap usaha-usaha kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini karena ini insyaallah menjelang bulan suci Ramadan ya, sisa kurang lebih 21 hari lagi atau kurang lebih 20 hari lagi, tidak terasa. Seakan-akan waktu bergulir begitu cepat, seakan-akan baru kemarin kita merasakan Ramadan, ini sudah Ramadan lagi, 20 hari lagi. Pertanyaannya adalah, sudah kepikiran belum apa yang kita siapkan? Sudah kepikiran belum? Oh iya, baru Ramadan, menjelang Ramadan apa ya? Nah, biasanya tanda dekatnya bulan suci Ramadan itu ditandai dengan apa? Munculnya iklan sirup. Nah, kalau di TV kalau muncul iklan sirup, nah pertanda bulan suci Ramadan sudah datang. Ya, apalagi? Nah, iklan pohon, nah dan sebagainya. Pokoknya kalau ada iklan yang berkerudung atau yang bergaya Islami, nah itu menjelang bulan suci Ramadan. Namun masalahnya adalah bagaimana persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Karena mungkin kalau saya pertemuan berikutnya kan sudah masuk bulan suci Ramadan nih. Artinya ngomongnya ada kesempatan saya sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita ingin membahas apa yang kita persiapkan. Dulu atau zaman sekarang ini, manusia terbagi menjadi dua dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tipe orang yang pertama, dia menyambutnya, menyambutnya dengan sukacita dan fokus pada materi. Artinya berpikiran, oh bulan Ramadan, bulan makan-makan. Apa ya? Ya, makan, sini makan, situ makan. Dan tidak ingin melewatkan bulan Ramadan itu yang biasa-biasa. Biasanya kalau berbuka itu harus yang spesial. Sampai sekarang gitu, harus spesial kan, membuka puasa terus ada es buahnya, minimal es gitu. Kemudian harus ada buahnya, harus ada snacknya dan sebagainya. Pokoknya jangan sampai seperti hari-hari biasa. Ya, pokoknya harus spesial, istimewa. Itu ada tipe orang seperti itu. Dan itu mengharuskan, bahkan sebelumnya itu sudah persiapan belanja dan sebagainya. Tipe orang yang kedua, tipe orang yang dia kok bahasa kita ini halabu, nggak mau tahu, mau datang bulan suci Ramadan mau tidak, biasa aja. Ya, seakan-akan nggak ada yang spesial, seakan-akan nggak ada yang suatu yang kegembiraan. Justru malah dengan menjelangnya bulan suci Ramadan itu, seorang ini malah merasa berat. Aduh, puasa berat, nanti aktivitas kerja bagaimana, dan seterusnya. Seakan-akan ini menghambat. Padahal ya, posisi kita puasa pun tidak, itu sama saja. Hanya saja kondisinya beda. Kondisi perut maksudnya. Yang satu kenyang, yang satu kosong. Justru malah, kalau kita lihat dari sisi kesehatan, seorang yang posisi perutnya kosong, itu lebih energik ketimbang kondisi perut kenyang. Ya, karena kondisi perut kosong itu tubuh itu nggak ada yang diolah, sehingga apa? Ya kita fokus ke aktivitas. Namun ketika perut itu kondisinya kenyang, maka fokus badan kita untuk mengolah
makanan sehingga timbul ngantuk. Ya. Habis makan timbullah ngantuk. Bisa dibuktikan ketika kita kebanyakan makan sahur, ya, nasi apalagi, biasanya habis subuh ngantuknya luar biasa. Ya, karena apa? Karena kita habis makan berat. Ya, itu buktinya. Atau kita sarapan pagi. Ya, pagi-pagi sudah makan nasi. Ya, itu karbohidratnya besar. Nah, akan menimbulkan efek ngantuk. Biasanya jam-jam 9, jam 10 itu efek ngantuk berat sekali. Bahkan saya sudah mengurangi sarapan pagi itu nggak usah pakai nasi. Ya, pakai yang ala-ala kadarnya aja. Mau roti, mau apa. Lebih bagusnya kurma. Itu lebih eh, apa istilahnya itu awet, kenyangnya itu awet. Dengan kurma itu kenyangnya awet. Saya kalau Ramadan itu sahur cuma pakai kurma, buka cuma pakai kurma. Udah, ya, udah. Kalau mau makan ya nasi seperlunya saja. Ya, mumpung ajang untuk diet kan gitu. Dan juga untuk apa ya? Aktivitas lebih berproduktif ketimbang makan nasi. Ya, pengalaman makan nasi sahur, udah habis subuh harus tidur. Mata berat, apalagi kalau sahurnya kepagian, jam 2 udah sahur. Sunahnya itu sahurnya kapan? Ya, mepet azan subuh. Itu sunahnya malah. Ya, sunahnya malah itu. Ketika imsak, sahur. Ya, paling makan cuman 5 menit. Ya, nggak usah lama-lama lah makan itu harus pakai ini, nggak perlu lama-lama. Apa yang diminum itu sudah termasuk sahur. Nggak harus makan berat. Kuat, kuat insya Allah. Kuat insya Allah. Apalagi makan kurma ya, 1 menit nggak ada. Ya. Baik. Tipe yang ketiga adalah tipe seorang yang mempersiapkan diri secara ruhi, ya. Kesiapan mental. Ya, kesiapan mental. Dengan apa? Melatih. Melatih mental, melatih kejiwaan. Ini yang penting. Karena dengan inilah kita akan terus bertahan sampai akhir Ramadan. Istiqomah dengan apa yang akan kita jalani nantinya. Ya. Persiapan mental ini yang jarang dipikirkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Apa itu persiapannya? Seperti latihan puasa. Ya. Jangan jadi hamba kagetan. Nah, Ramadan langsung puasa, padahal sebelumnya belum puasa. Tidak ada persiapan. Beda hal kalau misalkan kan kita olahraga main bola. Ya, olahraga main bola. Perlu apa namanya? Pemanasan ya. Terbiasa dulu. Sehingga apa? Sehingga permainan itu kita waktunya itu bisa bertahan lama. Beda hal kalau nggak pernah main bola, jalan kaki pun jarang, apalagi lari, suruh main bola 2 menit, ya, udah ngosan. Apalagi sudah nikah, udah badan gemuk melar, nggak ada semenit, udah lari kanan kiri, udah capek. Nah, sama halnya Ramadan. Ya, kita jarang puasa sunnah, nggak membiasakan diri dengan puasa. Ketika Ramadan kaget. Awal Ramadan kayaknya kok lama sehari itu ya. Wah itu lama, itu nunggu jam kayak anak kecil ya. Nunggu jam masih jam segini ya. Akhirnya ada sebagian orang yang nggak kuat imannya. Di akhir-akhir Ramadan udah putus asa. Nggak puasa. Banyak. Anak muda sekarang tuh di event-event pertama aja puasa. Ya. Oh beneran Ustaz, ini teori. Bukan, saya menyaksikan sendiri. Anak muda zaman sekarang tuh event-event di awal-awal Ramadan aja mereka puasa, wah hirup pikuk euforia kan gitu. Di akhir Ramadan lempem kayak kerupuk. Ya. Saya kan juga ya, sedikit-sedikit jualan kurma ya sebelum-sebelumnya itu pulaan di Solo itu kan. Saya minta bantuan sama orang-orang anak-anak muda dalam kondisi panas kita puasa. Ya kita puasa ngangkut kerdus itu. Saya juga ngangkutin kerdusan itu. Setelah selesai delik-delik gitu bahasanya nyeruput es teh. Loh, piye to Mas? Masih muda, kuat keker gitu kok nggak kuat. Panas Ustaz. Ya Allah, mau panas. Emang kamu
kuat merasakan panas hati neraka. Ya. Panas dunia itu sesaat. Ya. Panas dunia itu sesaat. Kemudian dalam uh, menyiapkan mental dan kejiwaan seorang itu juga perlu yang namanya melatih iman. Melatih iman dengan apa? Dengan membiasakan ibadah-ibadah yang itu akan digunakan atau akan dirutinkan nanti bulan puasa. Yang sebelumnya sudah tidak sholat mulai lagi, coba sedikit-sedikit. 3 rakaat, 1 rakaat. Apakah harus bangun sepertiga malam? Tidak harus. Habis isya aja sudah sah kita melakukan sholat mulai habis isya. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau bangun awal malam dari selepas isya. Awal malam. Beliau sholat sepanjang-panjangnya sampai di pertengahan malam baru beliau membangunkan keluarga-keluarganya dan memberikan menyuarakan as-shalah as-shalah. Salat. Ini menunjukkan di mana bahwa sholat qiyamul lail itu tetap sah sekalipun habis sholat isya. Ya, karena ditakutkan kita ini jarang kebangun di pertigaan malam, ya, di awal malam saja, tidak masalah. Ya, kemudian juga mempersiapkan diri dengan membiasakan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Ini penting sekali, karena kita tidak mungkin di bulan Ramadan bisa khatam berkali-kali kalau sebelumnya kita tidak latihan. Itu tidak mungkin. Ya. Para ulama, atau mungkin ada orang-orang zaman sekarang, ya, ini pengecualian, ada yang khatam itu 10 kali sebulan. 10 kali gimana ceritanya? Ya, 15 kali. Ya, paling tidak 5 kali. Itu bisa. Kenapa? Karena terbiasa sebelumnya. Kita yang tidak terbiasa membaca Al-Quran, tidak membiasakan diri membaca Al-Quran, minimalnya one day, one juice one paper, apa one ayat, minimalnya sehari jangan lewatkan kita membaca Al-Quran, itu minimalnya. Ya, mau 1 halaman, mau setengah halaman, biasakan. Mumpung ini masih ada 20 hari, ya, mumpung ada 20 hari. Nah, tentunya dalam menyiapkan kejiwaan ini, kita mengharapkan tipe yang ketiga kan? Ya, ketiga. Sekalipun mungkin dengan kondisi ekonomi nggak mungkin kita kalau menyiapkan dengan tipe orang yang pertama kayaknya kok jauh ya. Ya, apalagi banyak masjid-masjid yang menyediakan makan gratis. Nah, saya termasuk orang yang seperti itu ya, keliling gitu. Karena kebiasaan zaman mahasiswa kuliah dulu seperti itu juga gitu. Ya, Masya Allah. Jadi bulan Ramadan itu ajang bulan pengiritan. Masya Allah. Nah, kebiasaan itu sampai ke bawah sekarang kadang gitu. Nah, kalau yang kedua nggak mungkin. Ini orang lalai. Ya, orang lalai. Tiba-tiba puasa terus biasa aja. Yang ketiga, kita minimal mengharapkan tipe orang yang ketiga. Mempersiapkan sejak dini. Agar apa? Agar Ramadan kita ini nantinya penuh dengan arti dan makna. Ya. Tanpa harus mengurangi aktivitas kerja kita. Baik. Dalam membiasakan atau menyiapkan diri ini, kita butuh panutan. Siapa yang kita panuti? Apakah orang-orang zaman sekarang, tokoh zaman sekarang? Tidak. Kita menelisik, menengok kembali sejarah generasi keemasan zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka lah generasi paling terbaik dalam panutan. Ya, dalam panutan. Caranya gimana? Baca. Ya, baca lihat bagaimana. Saya kasih beberapa poin. Bagaimana generasi para sahabat dulu, mereka ini benar-benar memanfaatkan bulan suci Ramadan tanpa mengurangi produktivitas aktivitas di siang hari. Mereka siap kerja, tapi malam hari juga kerja, tapi kerjanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lantas kemudian apa yang perlu disiapkan untuk kita menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini agar nanti kita
paling tidak memiliki punya catatan mind map lah. Mind map itu langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan nanti bulan suci Ramadan. Jangan sampai bulan suci Ramadan itu kayak bagi kita biasa saja. Ya, jangan sampai biasa saja, maksudnya ibadahnya itu aja. Ya, ini kesempatan karena keistimewaan bulan suci Ramadan apa saja. Mungkin kita sudah tahu dan sudah sering mendengarkan ya khotib-khotib sering mendengarkan. Di antara keutamaan nanti insya Allah bakal muncul itu di bulan Ramadan. Ya, keutamaan Masjid Ramadan itu akan muncul di kultum-kultum atau kuliah subuh. Ya, namun ini saya sajikan di awal saja, ya, agar untuk sebagai persiapan. Keistimewaan Masjid Ramadan di antaranya, yang pertama, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana bau mulut seorang berpuasa itu lebih indah di sisi Allah daripada baunya kasturi. Ya. Masuk tuh lebih indah bau gitu kok ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaannya orang berpuasa. Artinya untuk kita ini tetap semangat berpuasa. Karena sebagian dari kita karena nggak ngerti hikmah keutamaan puasa, lantas kemudian bahasa Jawanya kita ngelokro ya. Nggak ikut puasa lagi. Padahal itu wajib. Mau tahu hikmahnya mau tidak itu wajib. Ya. Namun alangkah baiknya kita tahu keutamaan dan hikmah sehingga kita ngerti yang kita kerjakan itu kita dapatkan apa. Seperti itu kan ya. Nah, sebagian dari kita, dari kaum muslimin, dari anak-anak muda itu nggak ngerti, taunya puasa itu wajib aja. Ya, sehingga kayaknya beban, berat. Padahal tidak, senang kita. Justru malah kalau memang sebagian dari kita itu, kalau Ramadan diulangi lagi bulan berikutnya, semangat. Namun kan setahun hanya 1 bulan saja. Keistimewaan berikutnya adalah malaikat itu senantiasa memintakan ampun bagi orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Luar biasa ini. Kita puasa ini dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ibadah puasanya saja. Ya, dimintakan ampun oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menghiasi setiap harinya Allah menghiasi surganya. Setiap harinya di bulan puasa itu Allah menghiasi surganya. Yang mana hampir-hampir saja hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh ini benar-benar dimasukkan ke surga. Keutamaan berikutnya yang keberapa? Kelima. Keempat adalah setan-setan pada dibelenggu. Setan-setan pada dibelenggu. Maksudnya karena gawe aktivitas Ramadan itu kan banyak sekali. Tentunya segala penghalang yang menghalangi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sedikit-sedikit kurangi penghambat itu, termasuk setan. Ya, karena setan itu merasuk ke dalam diri anak Adam seperti jalannya darah dalam badan. Mereka masuk ke dalam, membisiki, ya kadang gembosi, pengen ini nggak jadi. Itu setan, bisikan setan gitu. Ya. Nah, di bulan Ramadan itu Allah penjarakan mereka semua di neraka di bulan Ramadan. Sehingga kita kerasa kan kalau ingin berbuat kebaikan begitu enteng kan, begitu mudah. Ya karena pembisiknya berkurang. Tapi kalau ada Ustaz, di bulan Ramadan masih aja mereka yang tidak mau puasa, ngakunya muslim. Kok ya tidak sholat? Nah, tergantung bagaimana dia melawan. Tinggal satu nih, hawa nafsu. Hawa nafsu itu musuh terbesar. Kenapa? Karena musuh ini tidak nampak di hadapan kita, namun sangat dirasakan oleh kita. Dan musuh paling dekat bagi kita. Dan itu nggak bisa dipenjara. Dan terus ada pada diri kita. Ya, karena hawa nafsu ini selalu
ammaratun bisu, mengajak kepada keburukan. Kalau mengajak keburukan juga menghalangi dari berbuat baik. Ya. Tinggal ini saja, tinggal kita ini menang-menangan atau tidak. Ya. Terus keutamaan yang kelima adalah dibukanya pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Ya. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Artinya pintu taubat terbuka. Pintu taubat terbuka. Amal soleh terbuka. Ya. Berbuat dosa itu dipersempit. Jalan berbuat dosa dipersempit. Dan kemudian yang keenam adalah di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Ya, alhamdulillah ya. Di tahun-tahun terakhir ini kesadaran kaum muslimin meningkat. Yang dulunya zaman saya kecil itu masjid-masjid masih sepi di malam hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita kalau flashback ya, dulu mungkin kita masih kecil ya, masih remaja itu. Coba perhatikan berapa masjid yang hidup di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Sedikit kan? Sekarang, Masya Allah, alhamdulillah, hampir semua masjid hidup. Ini menunjukkan kesadaran mereka menggapai malam Lailatul Qadar. Berikutnya adalah diampuninya orang yang berpuasa di setiap akhir malam dari bulan Ramadan. Artinya di setiap akhir malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang-orang berpuasa. Masya Allah, diampuni. Siapa yang tidak mau diampuni dosa-dosanya? Sedangkan kita setiap hari mesti berbuat dosa. Yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan memiliki tawanan di neraka. Tawanan di neraka. Dan setiap harinya Allah bebaskan mereka. Tawanan itu tawanan neraka. Artinya kita nggak tahu tawanan itu siapa. Bisa jadi kita tertawan di neraka. Maka di bulan Ramadan Allah banyak bebaskan setiap harinya. Lantas kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apa saja yang kita catat nih besok bulan suci Ramadan, saya mau ngapain aja? Ya, saya mau kerjakan apa? Di sisi lain kita tetap semangat kerja. Masuk nih bulan Ramadan, tetap masuk. Ya. Masuk ya alasan puasa nggak masuk ya. Ya, tayyib. Yang pertama adalah puasa. Jelas ini puasa karena puasa adalah kewajiban fardu ain. Kewajiban setiap muslim yang balik, yang akil, yang mumayyiz. Wajib fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Buktinya apa? Kalau kita sakit terus kemudian ada udzur kita nggak puasa, tetap wajib diganti. Itu menunjukkan hukum fardu ain, tidak bisa lepas dari kita. Tidak bisa kok, saya nggak enak nih, tak wakilkan kamu aja yang puasa. Yang nggak bisa. Ini fardu ain dan harus puasa. Keutamaan puasa di bulan suci Ramadan banyak sekali. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharap pahala, maka baginya mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Ini keutamaan yang begitu luar biasa. Tentunya di sini juga keutamaan orang berpuasa itu tadi sudah ya, bau mulutnya lebih wangi daripada bau misik. Kemudian pahalanya itu Allah langsung ganjar sendiri. Kalau amalan anak Adam itu kan 1 dikali 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Allah Ta'ala berfirman, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi."
kecuali puasa. Karena puasa itu memang untuk orang berpuasa untuk siapa? Allah. Kalau itu Allah ya. Untuk berbuat riya bisa nggak? Bisa apa nggak? Di bulan Ramadan. Anda bisa. Orang, kamu puasa nggak? Saya puasa loh. Semua ini gue puasa kok. Mau diriain apa? Itu karena wajib. Ya kan? Mau pengen, orang suka puasa nih. Oh, di bulan Ramadan ini harus puasa semua. Ya, kecuali kalau di luar Ramadan. Ya. Baik. Untuk puasa di sini, maka Allah Ta'ala yang mengajar sendiri. Besar. Ini tentunya, apakah setiap orang yang berpuasa itu mendapatkan keutamaan tadi? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Kok bisa? Ya. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, yang tidak dapat keutamaan tadi, man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Akhrajahul Bukhari. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, ya, perkataan dusta, saksi dusta, berbohong di bulan Ramadan masih bohong, ya, padahal bohong itu dusta itu juga dosa di luar Ramadan, ditekankan lagi di bulan Ramadan, dan dia nggak bisa meninggalkan perkara-perkara yang berhubungan dengan dusta, maka Allah tidak butuh sama puasa, dia meninggalkan lapar dan dahaga. Artinya dia puasa cuma dapat lapar dan dahaga. Kenapa? Karena tidak bisa meninggalkan dosa. Ya. Karena puasa itu bukan sekedar hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan yang menggugurkan pahala puasa. Apapun yang membatalkan puasa, kita tahan. Itu puasa. Dan juga yang menggugurkan pahala puasa, kita hindari. Maksudnya, puasanya tetap sah, tapi nggak ada pahalanya. Itu maksudnya menggugurkan pahala puasa. Kemudian yang kedua, yang perlu kita catat sebelum Ramadan untuk nanti adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat malam. Apakah sholat malam itu harus tarawih berjamaah di masjid? Tidak. Namun utamanya di bulan Ramadan ya itu senikmat-nikmatnya qiyamul lail di masjid. Artinya kita mengusahakan untuk tidak absen sholat tarawih di masjid. Ya, tidak absen. Kadang ya mungkin karena kerja misalkan kok kelewat misalkan. Ya sendiri tidak masalah. Ya, sendiri nggak masalah. Namun usahakan tetap di masjid. Baik. Tentang qiyamul lail di sini keutamaannya adalah dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qama ramadhana, qiyamul lail di bulan Ramadan penuh dengan iman, yakin kepada Allah dan mengharap pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Juga Allah Ta'ala berfirman menceritakan sifat ciri hamba Allah yang beriman. Dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan juga ayat 64. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Sang Rahman yang mana mereka berjalan di atas muka bumi penuh dengan kerendahan hati. Nah, ini sifat hamba Allah yang beriman. Berjalan dengan kerendahan hati, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila diajak bicara atau dilontarkan perkataan oleh orang-orang jahil. Orang jahil itu orang nggak mudeng, orang-orang jalanan, bicaranya kasar, bilang ke kita kasar, dibilang soalim lah, dibilang inilah. Mereka mengatakan apa? Qalu salama.
salam, salam, selamat, selamat, senyumin aja. Ya, nggak usah dibalas. Itu hamba Allah yang beriman. Walladzina yabituna rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka di malam hari sujud dan qiyam untuk Rabb mereka. Itu ciri hamba Allah yang beriman. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Siapa lagi? Adapun siapa yang dia itu qanit ana al-layl. Dia khusyuk menegakkan sholat di malam hari dengan sujud dan qiyam. Yahdharul akhirah, mengingat-ingat akhirat. Wa yarju rahmat rabbih, dan berharap rahmat Tuhannya. Di sini berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dia adalah Ibnu Umar mengatakan dia adalah Utsman bin Affan. Yang dimaksud Allah Ta'ala dalam ayat di atas adalah Utsman bin Affan. Kok Utsman bin Affan? Beliau mengatakan, kenapa Utsman bin Affan ini mengatakan ini yang dimaksud adalah Ibnu Umar mengatakan yang dimaksud adalah Utsman bin Affan karena Utsman bin Affan waktu hidupnya itu banyak sholat di malam hari dan membaca Al-Quran. Ya, sampai dikatakan bisa jadi Utsman bin Affan dalam satu rakaat membaca satu Al-Quran. Berdiri 30 juz. Luar biasa. Saking lama, saya dibilang seperti itu. Ya, dulu para generasi kita sahabat itu seperti itu, malam-malam digunakan untuk qiyamul lail. Juga ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Sahabat mulia Alqamah ibni Qais pernah bercerita bahwa aku pernah semalam bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud di sebuah malam. Beliau itu bangun di awal waktu malam. Kemudian beliau sholat. Dan beliau itu membaca sebagaimana bacaan imam. Tartil. Gitu ya. Kalau bacaannya itu didengar yang di sekitarnya, tapi tidak balik suaranya. Artinya suaranya itu nggak terlalu kencang. Sampai tidak tersisa dari malam kecuali terbit fajar kadhib. Jadi ada semburat warna kuning atau cerah di ufuk timur. Di awal malam sampai menjelang subuh. Beliau sholat. Ya, luar biasa. Bisa kira seperti itu? Oh, enggak bisa. Enggak mungkin bisa kita. Enggak mungkin. Kita jauh dari generasi zaman dulu. Minimalnya. Setidaknya kita merutinkan walaupun 3 rakaat. Ya, walaupun 3 rakaat. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa seorang imam itu kita sebagai seorang makmum sholat bersama imam tarawih sampai istilahnya sampai selesai, maka kita ini ditulis sebagai orang yang qiyamul lail semalam suntuk. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang bangun atau menegakkan qiyamul lail bersama imam sampai imam itu pergi, maka dicatat baginya sholat semalam suntuk. Nah, ini keutamaannya. Nah, makanya di sholat tarawih kita sholat bersama imam sampai selesai ya, sampai
Selesai. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan, yaitu adalah sedekah. Sedekah. Menjadi sebuah pertanyaan di mana apakah sedekah itu menunggu kaya? Menunggu punya uang? Tidak. Sedekah itu tidak menunggu punya uang, tidak menunggu kaya. Toh kalaupun kita dalam kondisi kere, misalnya, tetap sedekah. Tetap sedekah. Walaupun nominalnya tidak sebesar kalau kita punya uang. Ya, karena dengan sedekah itu banyak keutamaannya. Banyak sekali keutamaannya. Contoh figur adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Umar bin Khattab bahwa beliau itu mengatakan pada hari itu Rasulullah SAW meminta kita para sahabat itu untuk bersedekah. Maka aku membawa setengah dari hartaku. Aku berikan, aku kumpulkan, maka Rasulullah bertanya, apa engkau sisakan? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Umar bin Khattab mengatakan, setengahnya lagi. Terus kemudian datang Abu Bakar Siddiq membawa dengan seluruh hartanya. Semua yang dia miliki diberikan. Maka Rasulullah menjawab, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Maka Allah nggak akan menyanyiakan hambanya kalau ingin berbuat baik di jalan Allah. Saat itu pula Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak akan pernah menang melawan Abu Bakar Siddiq dalam kebaikan. Ya, luar biasa. Ya, ini menunjukkan potret bagaimana para sahabat dulu itu dunia itu di genggamannya, bukan di hati. Artinya punya uang berapapun itu titipan kok. Titipan. Bagaimana kita ingin memilih titipan Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya digunakan untuk kesenangan saja atau digunakan sebagai sarana untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentang sedekah ini kan sifatnya umum. Sifatnya umum. Gambarannya adalah di antaranya di bulan Ramadan itu ada kekhususan. Bagaimana bentuk sedekah di bulan Ramadan? Yang pertama, it'amut ta'am. Memberi makan. Artinya memberi makan orang yang puasa. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan atas dasar cinta, suka kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang tertawan dari kalangan musuh. Ya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Nah, konsep memberi itu kita hanya mengharap apa? Wajah Allah. Kita hanya mengharap pahala dari Allah. Kita tidak butuh jaza. Apa jaza? Jaza itu balasan. Beri ini, balik sekian ya. Tidak ada. Tidak ada harapan seperti itu. Seperti zaman sekarang ya. Ya tak beri, pilih saya ya. Tidak ada ceritanya gitu. Itu namanya nggak ikhlas. Tidak ikhlas. Menggunakan amal kebaikan demi mendapatkan dunia. Allah ancam neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuridil hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'maluhum fiha wa fi ilaihim khusun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dengan amal solehnya, memberi sedekah, memberi orang-orang itu amal soleh bukan? Amal soleh. Tapi dia dengan amal itu mengharapkan dunia, jabatan, kepemimpinan, kekuasaan, dan sebagainya. Apa jawaban Allah Ta'ala? Wa fi ilaihim. Ya. Allah cukupi. Allah nggak bikin dia rugi. Allah berikan. Allah beri. Ya. Dengan memberi pengen kepemimpinan, kasih. Tapi
di akhirat. Ya, tidak ada balasan yang setimpal bagi mereka kecuali illallah, kecuali neraka jahanam. Allah anjam itu. Ya, maka hati-hati. Ya, sedekah ini harus ikhlas karena Allah. Dan juga jangan mengharap imbalan. Termasuk mengharap imbalan bukan sekedar barang, tujuan yang lain daripada dunia. Wala syukuroh, juga tidak mengharap ucapan terima kasih. Kadang sebagian kita ngasih orang gitu kan, kok nggak terima kasih? Akhirnya apa? Gerutu kan. Ini orang udah tak kasih, nggak bilang terima kasih lagi. Nah, pertanyakan dalam hati kita itu, ikhlas atau belum? Kalau orang ikhlas itu ngasih ke orang, mau orang ini terima kasih, mau musuhi, enggak masalah. Saya berharapnya kepada Allah saja kok. Mau terima kasih, ya alhamdulillah itu bonus. Kalau enggak, ya enggak masalah. Ya. Kalau seorang itu memberi kemudian yang diberi tidak mengucapkan terima kasih, kemudian dia mengumpat, dipertanyakan niat dia, ikhlas atau belum. Artinya kita nih kalau memberi sesuatu ya, kalau pada orang kok lupa sama kita terima kasih, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Allah yang membalas lebih besar. Dan kemudian disebutkan bahwa diceritakan ya, dulu generasi para salafus saleh yahrisuna ala it'amit ta'am wa yuqaddimunahu ala katsirin minal ibadat. Mereka itu semangat memberi makan dan mendahulukan memberi makan ini daripada kebanyakan ibadah. Sama saja dengan mengenyangkan seorang yang lapar. Ada orang kelaparan nih, dibikin kenyang. Atau it'amu akhin saleh, memberi makan saudara, temennya yang soleh. Jadi kita ngasih makan orang kaya, sah apa enggak? Sah dong. Itu juga ngasih makan. Boleh? Ya boleh. Siapa yang nggak boleh? Mentang-mentang orang kaya nggak kita traktir. Nggak bisa. Kita traktir juga dong. Nah, di antara adat, kebiasaan ya. Kebiasaan kita tuh waktu di kuliah di Madinah itu. Ada kawan kita Saudi itu, Masya Allah. Nggak pingin yang namanya dibayari. Kalau kita kan harus dibayari kan? Ya. Jangan makan barang itu, duluan dia. Tanpa orang lain tahu, langsung bayar. Orang bayar, sudah tak bayar. Nggak bisa, besok harus saya yang bayar. Gitu, Masya Allah. Ya. Besok pokoknya, anak nggak mau, nggak pengen punya jasa. Nggak pengen punya utang jasa. Besok lagi, yang lebih wah lagi. Artinya, bukan yang setimpal. Tak jajain, yang lebih wah lagi. Masya Allah. Ada belum ya di tengah-tengah kita? Insya Allah ada. Bismillah, walaupun nasi kucing nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Besok lagi meningkat bakso, meningkat sate kambing. Masya Allah meningkat lagi gitu. Iya. Insya Allah nggak akan berkurang dari harta kita, walaupun kita nraktir. Apalagi nraktir orang buka puasa. Luar biasa itu. Pahalanya adalah, Masya Allah besar sekali. Di antara pahalanya adalah kita mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang berpuasa tadi sedikit pun. Jadi kita dapat pahala puasa, dapat pahala puasanya orang yang berpuasa, double. Gimana nggak semangat jadi contoh sedekah? Ya. Apakah harus 30 bungkus? Nggak harus. 1 bungkus nggak apa-apa. Sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting ajak setiap hari. Siapa ada kasih ini? Bisa nggak kira-kira nasi bungkus? Berapa sih? 15.000 ya? Atau 10.000? Iya, Masya Allah. Tiap sore bagi. Makanya bulan Ramadan pada semangat kan? Bagi-bagi. Ya karena ngerti keutamaan itu. Ya, luar biasa. Kemudian ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Lantas kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat anjuran di mana beliau bersabda, ya ayuhan nas afsyus salam, wahai sekalian manusia tebarkanlah salam, wat'imut ta'am, kasih makan, wasilul arham, sambung tali silaturahim, wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah di malam hari di saat manusia pada terlelap tidur,
tadkhul jannata bisalam. Kamu masuk surga dengan selamat. Masya Allah, luar biasa di sini. Ya, kemudian ini karena waktu mepet, saya singkat sebuah kisah dari Abu Suwar Al-Adawi rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Kana rijal min Bani Adi yusalluna fi hadzal masjid." Dulu ada beberapa anak-anak muda di kalangan Bani Adi. Mereka sholat di masjid ini. Maaf tara ahadun minhum ala ta'amin qat wahdahu. Mereka nggak pernah saya lihat mereka itu iftar makan sendirian. Iftar, buka puasa, makan sendirian. Nggak pernah. In wajada man ya'kulu ma'ahu akal. Kalau ada mendapati satu orang nih yang dia makan bersama dia, sini makan bareng, dia baru makan. Ya. Wa illa akhraja ta'amahu ilal masjid fa'akalahu ma'an nas wa akanas ma'ahu. Kalau enggak, dia keluarkan yang dia punya dari makanan dia di masjid dan makan bareng-bareng di situ. Ya, bukan dewe. Ini khususan saya enggak, makan bareng-bareng. Nah, luar biasa. Zaman itu ya, zaman itu. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lantas kemudian apakah kalau kita nggak punya apa-apa masih bisa memberi makan? Masih bisa. Masih bisa. Disebutkan tentang keutamaan orang yang membagikan buka puasa, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru bihi shaim." Tidak setiap kita itu punya sesuatu yang kita bisa memberikan makan orang puasa. Maka Nabi SAW bersabda, "Yu'tillahu hadha thawab liman fatara sha'iman ala madaqati laban." Allah memberikan pahala ini kepada siapapun yang memberikan makan orang puasa, walaupun sekedar seteguk susu. Seteguk susu, satu gelas nggak ada ya. Nggak ada. Berapa sih harganya? Ya. Itu bisa. Autamroh, satu butir kurma. Itu juga pahalanya sama. Ausyurbatuma atau seteguk minum air putih. Insyaallah. Waman saqasa iman saqahullahu min haudi. Siapa yang memberi minum seorang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri minum dia dari telagaku. Yang kalau sekali minum, itu dia tidak akan merasa kehausan selamanya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, kemudian yang terakhir, poin yang ketiga yang perlu kita catat di sini adalah yaitu ijtihad fi qiraatil Quran. Sungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Ya. Sungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Artinya kita juga manage ya. Walaupun kita kerja tetap bisa baca kok. Misalkan kita berhenti di masjid, sholat, duhur. Ya. Istirahat sejenak 10 menit. Antum buka Quran. 1 lembar. Itu lebih berfaedah. Ya. Setiap sholat. Apalagi habis subuh. Habis subuh setidaknya setengah jam berdiam di masjid. Itu sudah dapat setengah juz. Ya, sudah dapat setengah juz. Kemudian habis duhur 10 menit aja udah dapat 1 lembar. Kemudian habis asar 10 menit aja. Habis maghrib mungkin ya nggak sempet ya. Biasanya ya ada acara buka puasa bareng lah, atau habis ini makan sama keluarga lah. Oke lah, habis tarawih. Ya, habis tarawih jangan langsung pulang karena kekenyangan. Makanya jangan kenyang-kenyang kalau buka puasa. Mentang-mentang ini ada semuanya dilahap semua, kekasih ampun, jangan. Ya, takutnya nanti kalau sholat tarawih ngantuk luar biasa. Ya, artinya kita tetap ke masjid bukan sekedar hanya sholat tarawih, tapi juga setelah itu baca Quran. Ada usaha. 1 juz nyampe lebih malah. Kalau kita konsepnya seperti itu ya. Ya. Nah, ini penting sekali membaca Quran. Nangis ketika membacanya atau mendengarkan Al-Quran. Banyak membaca Quran. Karena Utsman bin Affan itu khatam Quran setiap hari. Luar biasa. Setiap hari khatam Quran. Imam Syafi'i lebih-lebih. Khatam Quran dalam 1 bulan 60 kali. Ya, ini ya
makomnya beda dengan kita ya. Ini makomnya beliau hafal Quran masalahnya. Kita ini baca Quran aja masih sendap-sendap. Tapi yang penting kita usaha. Yang penting kita usaha. Dan untuk membantu kita dalam meraih bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali, tentunya pentingnya di sini. Yaitu apa? Duduk di masjid setelah subuh sampai terbit fajar. Ya, terbit fajar. Terbitnya matahari lengkap. Setinggi ombak. Syuruk maksudnya. Kurang lebih berapa menit sih jaraknya antara adzan subuh dengan syuruk? Kurang lebih itu 30 menitan. Waktu lama enggak lama. 30 itu enggak lama. Coba antum tuh merasakan ketenangan insya Allah di masjid tenang. Walaupun enggak ada temennya ya, kadang kita ini agak merasa gimana gitu kalau enggak ada temennya. Coba aja enggak masalah. Ya, enggak masalah. Itu kalau kita duduk di situ terus kemudian kita sholat 2 rakaat nih keutamaannya. Hadis Nabi SAW disahihkan oleh Imam Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin." Siapa yang sholat fajar dengan berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk zikir kepada Allah Ta'ala, baik itu dengan tasbih, tahlil dan yang lainnya, atau merenung tafakkur, atau membaca Al-Quran, hatta tatlu asy-syamsu tsumma shallar rak'atain, sampai terbitnya matahari setinggi tombak, kemudian dia sholat 2 rakaat. Berapa menit 2 rakaat? 5 menit. Masya Allah, lama sekali itu. Luar biasa. Iya, bacanya panjang mesti itu. Paling enggak 2 menit, 3 menit ya. Kemudian sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Baginya mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Oh, Masya Allah. Tamatan. Sempurna. Siapa nggak pengen setiap hari dapat pahala haji dan umrah? Nah, maka kerjakan pada subuh, jangan langsung pulang. Bawa Al-Quran, baca Al-Quran sampai terbit matahari. Ya, ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dalam menyiapkan bulan suci Ramadan ini, dan jangan sampai kita lalai walaupun memang masih 20 hari lagi, kita siapkan sejak dini mungkin. Ya, istilahnya itu pemanasan. Ya, pemanasan. Kalau puasa ya, ini kan hari Selasa ya, Kamis. Ya, Kamis puasa. Latihan lah. Kan sudah lama nggak puasa kan? Ya, latihan hari Kamis. Terus begitu sehingga masuk Ramadan udah siap. Ya. Atau baca Quran berbanyak, masuk Ramadan udah siap. Ya. Atau zikir udah siap. Tapi kalau ketika masuk Ramadan baru mulai, nah kadang biasanya gelagapan. Ini, kemudian mau kerja, lapar, karena nggak dibiasakan. Lemas, ya lemas puasa masuk ya energi kan mungkin lemes, tapi itu akan berpahala double nantinya. Demikian ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.